Halo gengs, kali ini kita bertemu lagi gengs, yang tentunya akan terus membahas alur cerita film lengkap dari film-film box office. Hari ini kita akan membahas The Backroom yang tentunya nyasar estetik. Nah, kali ini kita bakal membedah proyek film horor viral garapan sutradara muda Ken Pixel bersama studio A24 yaitu The Backroom. Oke gengs, kita masuk ke alur ceritanya. Yang mana cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Kevin, seorang mahasiswa abadi yang hidupnya cuma modal kota mepet dan rasa penasaran yang tinggi. Pada sore itu, Kevin lagi jalan di koridor kampusnya sambil fokus nyari sinyal wifi gratisan. Karena matanya cuma tertuju ke layar HP, Kevin pun tersandung kabel chargernya sendiri. Bukannya jatuh ke lantai semen, tubuh Kevin malah noklip menembus realitas dan bam! Dia jatuh telungkup di atas karpet basah yang baunya mirip kaos kaki belum dicuci 3 bulan. Saat Kevin bangun, dia berada di level 0, sebuah labirin tak terbatas dengan dinding wallpaper kuning pucat yang estetikanya mirip kantor kelurahan tahun 90-an. Ditambah suara lampu neon yang berdengung kencang. Bsss. Kevin pun, wah keren nih, kampus gue bikin kafe baru bertema retro ya, tapi kok nggak ada colokannya. Ya maklum lah guys, masih bingung cari colokan, namanya juga cari gratisan guys. Setelah jalan muter-muter selama 3 jam dan selalu kembali ke tempat yang sama, Kevin pun sadar dia nggak lagi di kampus. Dia mulai panik karena baterai HP-nya sisa 4%. Di tengah jalan, dia malah ketemu sama rombongan ilmuwan dari Asins Foundation, yaitu lembaga yang meneliti Backroom. Para ilmuwan ini memakai baju hazmat kuning lengkap ya guys ya. Tapi karena mereka sudah terjebak di sana berbulan-bulan, mereka sudah kehilangan kewarasan dan malah membuka lapak jualan kopi saset di pojokan labirin. Ketua ilmuwan pun bilang, "Selamat datang di Backroom. Anak muda mau pesen apa? Kopi susu atau susu jahe? Di sini nggak ada GoFood, jadi kami bikin UMKM sendiri." Kevin pun menjawab, "Pak, jalan keluar mana Pak? Saya besok ada ujian komprehensif." Ketua ilmuwan pun menjawab, "Ujian apa? Di sini hari dan tanggal sudah tidak berlaku. Yang berlaku cuma hukum alam. Kalau ketemu tiang hitam tinggi yang bisa jalan, ya lari." Baru saja dibilangin, muncullah sang entiti, yaitu monster bakteria. Makhluk tinggi kurus yang terbuat dari kabel-kabel hitam kusut yang jalannya megal-megol sambil mengeluarkan suara jeritan digital yang cempreng. Ilmuwan Asins langsung kabur duluan sambil menyelamatkan tabung gas LPG mereka. Kayak yang dikejar-kejar Satpol PP aja ya guys ya. Kevin yang panik ikut lari. Terjadilah aksi kejar-kejaran ala Scooby-Doo, di mana Kevin dan si monster keluar masuk dari satu ruangan kosong ke ruangan kosong lainnya. Di satu momen Kevin capek dan mutusin buat balik badan menantang si monster. "Kevin, stop. Lu dari tadi ngejar gue mau ngapain sih?" Si monster bakteria ternyata berhenti, lalu mengeluarkan gestur tubuh seperti menunjuk HP Kevin. Ternyata
Kabel hitam di tubuh si monster itu adalah kabel charger. Dia cuma kesepian dan pengen pinjam HP Kevin buat mabar Mobile Legend ya guys ya. Akhirnya Kevin dan si monster malah duduk bareng di lantai kuning, main game sampai baterai HP Kevin benar-benar mati total. Begitu HP-nya mati, dunia di sekitar Kevin mendadak bergetar. Kevin jatuh menembus lantai lagi dan mendarat di level 1. Parodi area koridor beton yang gelap dan basah. Di level yang seharusnya lebih seram ini, Kevin malah mencium bau aromaterapi yang sangat akrab, yaitu bau minyak telon dan mie instan cup. Ternyata di tengah koridor gelap itu ada seorang abang-abang asal Indonesia yang membuka warung kelontong Madura, lengkap dengan lampu neon terang benderang. Kevin pun bertanya, "Lah, Bang, kok jualan di sini?" Abang warung pun menjawab, "Ya, habis gimana? Dekat rumah saingannya banyak. Di sini sepi, nggak ada Satpol PP. Kamu mau beli apa? Air almond harganya 10.000." Abang warung itu menjelaskan, kalau mau keluar dari backroom, Kevin harus mencari pintu darurat yang biasanya dijaga oleh hantu paling menyeramkan di seluruh level, yaitu hantu birokrasi kampus. Dibekali keripik singkong dan air almond dari abang warung, Kevin maju ke level terdalam. Di sana, dia menemukan sebuah pintu kayu bertuliskan ruang tata usaha. Di dalam ruangan tersebut, duduklah entitas terkuat di backroom. Sesosok manekin hidup yang memegang stempel besar. Untuk bisa keluar, Kevin harus meminta cap resmi di dahinya. Tapi si manekin menolak karena Kevin belum membayar uang semesteran selama 2 periode di dunia nyata. Ketika si monster bakteria yang ternyata menyusul karena masih pengen main game dan mau menyerang ruangan itu, Kevin mendapat ide brilian. Dia mengambil stempel dari tangan si manekin, lalu mengecap dahi si monster bakteria, yaitu dahi si manekin. Dan dahinya sendiri sambil berteriak, "ACC, semuanya sudah lulus." Seketika itu juga aturan realitas di backroom langsung error. Sistem komputer asing meledak karena mendeteksi ada mahasiswa yang lulus tanpa skripsi. Wush, Kevin terlempar kembali ke koridor kampusnya di dunia nyata. Dia jatuh telentang di tempat yang sama saat dia tersandung. Kevin bangun sambil terengah-engah. Astaga, ternyata cuma mimpi. Dia terlihat ke arah HP-nya. Sinyal WiFi kampus sudah tersambung penuh. Akan tetapi, saat dia melihat ke cermin di koridor, kulitnya berubah menjadi kuning pucat. Bajunya berubah jadi wallpaper bermotif kotak-kotak. Dan saat dia bersin, yang keluar dari hidungnya adalah suara lampu neon. Bscu. Di sampingnya, si monster bakteria ternyata ikutan lolos ke dunia nyata dan sekarang bekerja sebagai dosen pembimbing yang rajin meneror mahasiswa lewat WhatsApp malam-malam. Film pun ditutup dengan Kevin dan si monster jalan bareng menuju kantin kampus sambil joget breakdance. Cerita pun tamat ya gengs ya. Jangan lupa untuk meng-share video ini ya guys ya, agar
agar supaya